Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Ruang Harmoni, di mana kita berbicara santai namun dalam. Nah, hari ini kami akan membahas tentang keberagaman, keyakinan, dan juga apa sih itu toleransi. Nah, hari ini saya Luiken akan menjadi moderator kalian. Pastinya saya tidak akan sendiri karena saya sudah ditemani dengan dua narasumber luar biasa dari dua agama, yaitu agama Buddha dan juga agama Kristen. Nah, yang pertama dari agama Buddha, selamat datang Jesslyn Karoncai, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Ken. Terima kasih, Ken. Senang sekali bisa menjadi pembicara pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya dari sisi agama Kristen, selamat datang Zevanik Patricia Gea, Shalom. Shalom, halo Ken. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi diskusi kali ini. Oke, kita di sini bahasnya santai aja ya. Soalnya di sini materinya tuh agak rumit. Nah, jadi kita akan membahas sejarah. Jadi gimana sih awal mula dari agama kalian itu masuk ke Indonesia? Boleh dong, Jess. Dari kamu dulu deh. Gimana sih awal mulanya agama Buddha itu masuk ke Indonesia? Boleh dong, Ken. Jadi ceritanya, agama Buddha itu diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad kedua sampai abad ke-14 Masehi gitu loh. Nah, masuknya itu lewat jalur perdagangan laut. Karena dulu Indonesia tuh kayak jalur tol internasional gitu. Jadi bisa nyambungin India, Tiongkok, sampai Asia Tenggara. Nah, pedagang-pedagang itu sambil dagang, sambil membawa ajaran agama. Wah, berarti lengkap banget ya. Jadi dia bisa sambil berdagang sambil nyebarin ajaran juga. Iya, terus salah satu bukti awalnya itu ditemukan di Jawa Barat, namanya Prasasti Batu Jaya, dari abad ke-5 Masehi. Dari itu kelihatan banget kalau udah ada aktivitas agama Buddha di Pulau Jawa. Iya, aku pernah baca tuh yang tentang prasasti dan kerajaan Sriwijaya. Bener gak sih katanya kalau pusat belajar agama Buddha gitu ya? Bener banget, Jeff. Sriwijaya itu pusat pembelajaran Buddha Mahayana loh. Bahkan pendeta Tiongkok namanya Ising, dia tuh pernah belajar di situ sebelum dia lanjut ke India. Jadi Sriwijaya tuh kayak tempat transit spiritual gitu. Belajarnya di sini dulu, baru nanti lanjut di sana. Wah, keren banget ya. Jadi Indonesia itu udah dari zaman dulu udah jadi tempat belajar lintas negara gitu ya? Bener, Jeff. Nusantara tuh semacam tempat transit spiritual. Selain Sriwijaya, ada juga kerajaan Syailendra yang bangun Candi Borobudur, salah satu situs Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur itu dibangun sekitar abad ke-8 dan arsitekturnya itu menganut ajaran Mahayana. Oh, Borobudur itu tempat kesukaan aku dulu loh. Tapi belum sempat kesampaian buat kesana. Wajib banget tau, Jeff, kesana. Candi Borobudur itu bener-bener luar biasa. Serius deh, jadi setiap reliefnya itu berisi cerita-cerita tapi diukir di candinya. Dan sekarang itu masih menjadi tempat penting buat meditasi umat Buddha, apalagi pas hari raya besar agama. Terus, waktu era Majapahit, walaupun mereka dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha, ajaran Buddha tuh masih eksis banget. Ada kitab-kitab kayak Sanghyang Kamahayanikan yang jadi bukti perpaduan ajaran Hindu dan Buddha. Wih, berarti kerajaan Majapahit itu kayak kolaborasi antara dua agama gitu ya? Hindu sama Buddha. Bener. Nah, soal gimana ajaran Buddha ini bisa masuk, ada beberapa teori nih yang aku tahu. Yang pertama itu ada teori Vaishya. Nah, kalau ini katanya pedagang itu yang nyebarin ajaran agamanya. Terus yang kedua itu ada teori kesatria, yang bilang para bangsawan India lari dari konflik dan datang ke sini membawa ajaran agama. Nah, yang ketiga itu ada teori Brahmana yang menyebut kalau raja-raja lokal ngundang pemuka agama dari India. Yang terakhir, ini nih yang paling menarik, teori arus balik. Nah, jadi orang-orang itu pergi belajar ke India, terus pulang bawa ajaran agama Buddha. Jadi nggak cuma impor aja nih, tapi juga kita ekspor. Oh, gitu. Berarti keren juga ya teori arus balik zaman dulu, karena jadi udah kayak student exchange gitu ya. Bisa jadi. Nah, agama Buddha sendiri ini berasal dari India. Sekarang itu yang aku tahu, Buddha Siddhartha Gautama itu baru muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Beliau ini tuh sebenarnya bangsawan, tapi ninggalin semua kemewahan karena nggak setuju adanya sistem kasta. Ajarannya ini kemudian berkembang menjadi dua aliran besar. Nah, yang pertama itu ada Hinayana alias Theravada.
Yang kedua itu ada Mahayana. Nah, kalau Hinayana ini lebih fokus ke pencapaian pribadi, jadi arahat dan lepas dari nafsu dunia. Kalau Mahayana itu dia lebih luas dan inklusif. Mereka punya cita-cita jadi bodhisatwa, yaitu yang mau menolong semua makhluk buat lepas dari penderitaan. Oh, jadi kayak ada 2 jalur gitu ya? Jadi satu jalur ke nirwana sendiri, sama ada yang rame-rame juga sama teman-teman. Analogikan juga lucu juga ya. Nah, tapi bener banget. Waktu selesai era Majapahit, pengaruh Buddha tuh mulai menurun tahu. Tapi nggak lama kemudian, tahun 1934, ada biku dari Sri Lanka, namanya Narada Thera, itu datang ke Indonesia. Dia ceramah di Borobudur, terus juga dia tanam pohon bodhi dan bangun organisasi Buddha pertama di Jawa. Nah, muncul juga nih tokoh lokal, yaitu Asin Jinarak kita, yang berperan besar dalam kebangkitan Buddhis modern di Indonesia. Wah, jadi kebangkitannya itu udah lumayan keren juga ya. Baru sekitar 100 tahun terakhir gitu. Iya, jadi sekarang umat Buddha udah punya banyak banget nih tempat ibadah. Salah satunya yang terkenal banget tuh Wihara Wipasana Graha di Lembang, Bandung. Arsitekturnya itu ala Thailand dan sering juga jadi tempat wisata religi. Jadi sekarang ajaran Buddha udah hidup berdampingan lagi di tengah masyarakat Indonesia. Wih, keren juga ya. Berarti ada 2 jalur gitu, dari jalur lintas negara sampai jalur darat ke Lempang. BTW, tadi kan ada itu ya, pusat-pusat pembelajaran Buddha gitu ya. Jadi berarti itu ada tempat-tempat suci juga kah dalam agama Buddha juga? Iya, jadi kita tuh ada 4 tempat suci yang sangat penting dalam sejarah hidupnya Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Nah, yang pertama itu ada Taman Lumbini. Jadi di Taman Lumbini itu tempat kelahiran beliau. Sekarang itu ada di Nepal. Yang kedua ada Bodhigaya. Nah, disinilah Siddhartha mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Ketiga itu ada Taman Rusaisi Patana. Tepatnya sekarang itu di Sarnath. Ini tuh tempat beliau menyampaikan khotbah pertamanya, yaitu Dhamma Cakkappavattana Sutta kepada 5 pertapa. Nah, yang terakhir itu ada Kusinara. Jadi Kusinara ini tempat beliau wafat atau mencapai parinibbana. Jadi semua tempat itu sekarang ada di wilayah India dan sekarang masih jadi tujuan ziarah umat Buddha dari seluruh dunia. Wah, keren banget ya. Jadi kalau umat Kristen ziarah ke Yerusalem, berarti itu juga bisa ziarah ke tempat-tempat gitu ya umat Buddhanya. Bener banget, masing-masing tempat itu punya nilai spiritual. Banyak umat yang kesana itu buat refleksi diri, meditasi, dan memperkuat batin. Jadi bukan hanya sekedar wisata, tapi juga mereka punya pengalaman spiritual. Wah, berasa kayak lagi touring gitu ya. Berarti segitu aja penjelasan dari Jesslyn. Iya. Makasih ya atas penjelasan dari sejarah gimana sih cara agama Buddha itu masuk ke Indonesia. Nah, selanjutnya aku juga mau denger gimana sih pertama kali agama Kristen masuk ke Indonesia, tapi dari agama Kristen. Silakan Jeff. Oke, jadi aku ceritain ya. Jadi sebenarnya banyak orang nih yang ngira kalau agama Kristen itu awal masuknya pada zaman Portugis datang ke Maluku. Padahal di lebih awal itu ada di sekitar abad ke-7, tepatnya pada tahun 645 Masehi, itu agama Kristen udah masuk lewat gereja Timur Asiria. Nah, atau Nestorian. Jadi mereka waktu itu punya jaringan besar sampai ke Asia. Salah satunya itu jejaknya itu ada di Barus di bagian Sumatera Utara. Wih, jadi Kristen itu udah masuk ke Indonesia sebelum zaman kolonial Eropa datang ya? Iya, bahkan Barus itu udah dikenal juga ke tempat awal mula penyebaran Kristen, Nestorian loh. Jadi mereka itu ninggalin jejak kayak arsitektur dari simbol-simbol khas gereja timur gitu. Meski kalau nggak sepopuler penyebaran yang terakhir terjadi di zaman Portugis atau Belanda, ini jadi bukti awal banget masuknya agama Kristen ke Nusantara kita. Ngomong-ngomong, tadi ada nama Barus ya? Itu juga sering disebut loh di sejarah agama Buddha. Barus tuh tempatnya strategis banget buat penyebaran agama karena jadi pelabuhan internasional saat itu. Menarik banget deh. Terus gimana lagi, Jeff?
Nah, lanjut ke abad 16 ya, tahun 1511. Jadi Portugis itu datang ke Aceh dan mulai menyebarkan agama Katolik. Terus mereka itu lanjut ke Maluku. Nah, tokoh terpentingnya itu si Franciscus Xaverius. Jadi dia ini itu misionaris Katolik Roma dan terkenal banget karena pendekatannya yang damai dan terbuka. Bener tuh, nama Franciscus Xaverius juga pernah muncul di buku sejarah Buddhis karena dia itu pernah berdialog secara terbuka dengan tokoh-tokoh keagamaan lokal. Jadi Franciscus Xaverius ini tuh nggak asal nyebar agama aja. Wih, berarti keren banget ya. Dia tuh bukan cuma sebar agama ajarannya doang, tapi dia tuh juga ngajak ngobrol, lebih ke arah saling mengerti aja gitu. Bener banget tuh Ken. Nah, sekarang Portugis itu datang oleh Belanda lewat VOC di abad ke-17. Nah, mereka itu tuh lebih fokus ke Protestan. Jadi VOC itu awalnya memang buat melakukan perdagangan. Tapi lambat laun itu mereka juga melakukan penyebaran agama Kristen Protestan ke masyarakat. Wih, berarti VOC itu serba bisa ya. Dia nyebar agama bisa, dagang juga bisa. Berarti multifungsi banget ya. Iya Ken. Nah, itu juga bisa dibilang mereka itu ngebangun sekolah, gereja, rumah sakit, dan nyebarin Protestan lewat misi Zending. Wilayah-wilayah kayak Minahasa, Maluku, dan Tunapuli gitu. Jadi pusat penyebaran Protestan waktu itu. By the way, Jeff, misi Zending itu apa ya? Tadi kayaknya kamu ada nyebut misi Zending. Nih, misi Zending itu program atau upaya untuk menyebarkan agama Kristen Protestan ke masyarakat. Jadi misi ini itu dilakukan oleh para zendeling atau misionaris Kristen Protestan yang dikirimkan untuk menyebarkan Injil dan ajaran agama Kristen di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Oh alah, jadi beda ya. Terus kalau Portugis lebih ke Katolik, kalau Belanda lebih ke Protestan gitu ya? Iya. Jadi di abad ke-10 sampai ke-20-an itu makin banyak misi yang datang deh. Sebenarnya itu terlebih lagi khususnya di Eropa. Mereka itu bukan cuma nyebar ajaran agama doang, tapi juga fokus ke pendidikan dan kesehatan juga. Wih, berarti dari dulu itu gereja Kristen itu udah banyak kontribusinya ya. Nggak cuman tempat untuk ibadah doang, tapi juga bisa menjadi pelayanan masyarakat juga. Aku setuju sih Ken. Emang keren banget. Sejarah Indonesia merdeka itu gereja udah emang mulai dikelola orang Indonesianya sendiri gitu loh. Jadi nggak lagi bergabung ke misi asing-asing ke gereja lainnya. Jadi gereja nasional itu juga udah mulai berkembang pada perkembangannya zaman. Muncul pengurus gereja lokal dan pendekatannya juga itu makin sesuai dengan kebudayaan lokal juga. Oh iya, sekarang tuh Kristen udah menjadi agama terbesar kedua ya di Indonesia. Bener Ken. 10% penduduk Indonesia itu sudah beragama Kristen. Jadi baik Katolik ataupun Protestan, itu daerah yang populasi Kristennya itu mungkin kemungkinan besarnya itu ada di NTT, Papua, Sulawesi Utara, Maluku, dan Tapanuli. Aku baru tahu deh, ternyata penyebarannya seluas itu ya. Tapi yang menarik nih, dari zaman dulu sampai sekarang, peran gereja Kristen dalam pendidikan dan kesehatan tuh konsisten banget ya. Setuju banget sih Jess, karena dari zaman dulu itu sampai sekarang rumah sakit dan sekolah yang Kristen buat sudah terbuka oleh siapapun. Jadi nggak hanya khusus orang Kristen aja, tapi masyarakat lain yang berbeda dari orang Kristen bisa juga menggunakan fasilitas tersebut. Wah, gila sih. Ngobrolin sejarah ternyata seru juga ya. Walaupun panjang, tapi insight-nya tuh juga banyak banget. Jadi kita tuh makin ngerti kalau keberagaman di Indonesia itu jadi lahir dari perjalanan yang panjang banget. Nah, sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, kalian boleh nih minum dulu. Kalian pasti haus kan? Nah, silakan nih Jeff. Yes. Makasih Ken. Ya. Ini aku buka ya. Iya.
Ini aman kan airnya? Aman, aman. Aman. Nah, habis kita ngebahas soal sejarah, kita masuk ke toleransi dalam ajaran. Nah, toleransi itu kan udah sering banget ya kita dengar di kehidupan sehari-hari. Nah, boleh dong Jeff, coba jelasin apa sih toleransi dalam agama Kristen? Oke, siap Ken. Jadi kalau dalam ajaran Kristen itu toleransi itu mempunyai landasan yang sangat kuat. Jadi bukan hanya sekedar cuek aja atau ya udahlah gitu. Atau orang atau bisa juga kayak biarin aja, orang-orang kan beda-beda kan. Nggak gitu kalau di umat agama Kristen. Tapi juga kalau dalam agama Kristen itu mengajarkan bahwa kita itu mempunyai kasih yang aktif. Jadi dalam iman Kristen itu diajarkan untuk tetap teguh dalam keyakinan. Tapi juga untuk menghargai dan mengasihi setiap orang-orang yang berbeda dari kita. Oh, jadi gitu ya. Berarti bukan cuma sabar dikit aja, tapi kita itu juga harus bisa inisiatif untuk berdamai sama orang-orang. Nah, iya benar. Jadi kayak di Roma pasal 12 ayat 18 nih tertulis, terdapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu sedikitnya berdamai dengan orang. Jadi ayat itu mengajarkan kayak supaya kita itu nggak gampang emosi, tapi juga jadi sebagai pembawa damai yang baik dalam kasih yang kita miliki. Wah, dalam banget tuh. Terus gimana dong kalau kita ketemu sama orang yang suka ngegas? Nah, benar tuh. Kalau yang orang seperti itu ya, ada juga nih dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 itu berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudarimu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Itu juga menunjukkan kalau kita itu menyampaikan iman kita dengan lemah lembut dan hormat. Jadi bukan secara paksa loh ya. Jadi kita itu menghargai keyakinan orang lain, walaupun kita itu nggak harus memaksa mereka untuk meyakini akan kebenaran kita, dan mereka tuh harus langsung setuju dengan pendapat kita. Wah, itu mirip banget ya sama prinsip non paksaan ini. Betul. Jadi dalam ajaran Yesus sendiri juga kita diajak buat mengasihi musuh. Ada juga nih tertulis di Matius pasal 5 ayat 44, Yesus itu berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ayat ini tuh bukan hanya kaleng-kaleng loh ya. Jadi ini tuh benar-benar kalau standar kita itu tinggi dalam mengasihi dan mentoleransi bagi orang-orang yang berbeda dengan kita. Wah, cintai musuhmu. Ini tuh bukan ajaran yang bisa dipelajarin dengan gampang sama orang yang gampang kesel gitu ya. Benar. Jadi itu juga sebagai tantangan kita sebagai umat Kristen, karena kalau Kristen itu mempercayai banget kalau kasih itu melampaui sekat-sekat identitas. Jadi bahkan yang hal paling sulit sekalipun juga itu karena kasih yang sejati. Jadi nggak bergantung juga pada sikap orang lain, tapi pada karakter kita sebagai pengikut Yesus. Oh, jadi toleransi itu kebaikan karena kewajiban, tapi kebaikan karena kasih gitu ya? Iya, jadi itu nggak berhenti di teori aja gitu loh. Kayak dalam sejarahnya itu juga ada banyak gereja dan misi Kristen yang justru menunjukkan toleransi lewat aksi nyata. Nih misalnya ya, melalui pelayanan, pendidikan, dan kesehatan yang terbuka untuk semua orang tanpa lihat agama atau perbedaan yang dimiliki. Rumah sakit sama konferensi berarti bisa menerima siapa aja gitu ya? Benar. Jadi itu kayak bentuk nyata dari kasih yang inklusif gitu loh, Jess. Jadi kayak bahkan banyak gereja yang terlibat dalam dialog antar beragama kita itu tersendiri. Jadi bagian dari forum kerukunan umat beragama, jadi sampai fasilitator dengan kegiatan lintas iman itu tersendiri. Wah, keren juga ya. Berarti bukan soal boleh beda, tapi kita itu harus bisa bekerja sama walaupun kita itu berbeda. Tepat banget, Ken. Jadi toleransi Kristen itu bukan hanya sebagai kompromi iman, tapi juga sebagai sikap kita yang terbuka, yang juga berlandaskan oleh kasih itu tersendiri. Jadi semoga kita ini bisa menjadi terus pribadi yang mencerminkan akan kasih itu, bukan hanya malah bikin konflik karena perbedaan. Wah, mantap. Nah, sekarang
kita langsung aja. Kita juga mau dengar gimana sih toleransi dalam sisi agama Buddha. Boleh kan? Nah, kalau toleransi dalam Buddhis itu bukan cuma anjuran, tapi udah kayak bagian dari ajaran dasarnya. Sang Buddha itu selalu ngajarin damai dan ulas asih, bahkan waktu menghadapi orang yang menentang beliau. Salah satu kutipan yang terkenal dari kitab Dhammapada yang berbunyi, Nahi werena werani, samantida kuda canang, awerena casamanti, esadamu sanantano. Artinya, kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tetapi dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Wah, itu kata-katanya bagus banget sih. Bisa dipakai buat story IG tuh. Keren banget soalnya kata-katanya. Boleh kan, nanti dipakai ya. Terus di Buddha itu juga memiliki ada beberapa prinsip penting tahu. Nah, yang pertama itu ada anicca atau ketidakkekalan. Nah, semua hal itu kan pastinya berubah, termasuk pandangan dan keyakinan. Nah, yang kedua itu ada anatta. Karena nggak ada diri yang tetap, kita nggak terjebak sama ego. Jadi kita nggak sibuk membenarkan diri atau menyalahkan orang lain. Yang ketiga itu ada majjhima patipada atau jalan tengah. Nah, dalam menyikapi perbedaan, kita diajarkan untuk tidak ekstrim. Bukan fanatik atau apatis, tapi bijaksana dan seimbang. Yang keempat itu ada karuna atau welas asih. Nah, ini tuh penting banget. Jadi dalam setiap tindakan, kita diajarin untuk mempertimbangkan penderitaan orang lain dan tidak memperparahnya. Oh, jadi kayak berarti toleransi di Buddhis itu bukan pasif ya, melainkan kayak aktif gitu lewat ulas asih. Betul, ya. Bahkan ada praktik meditasi yang namanya metta bhavana, di mana kita itu melatih cinta kasih ke semua makhluk tanpa syarat. Bahkan ke orang yang kita kurang suka pun, tetap kita doakan semoga mereka bahagia. Wah, itu levelnya udah tinggi banget sih. Aku kadang kalau ngeliat orang yang nyelak antrian aja, aku masih sering kesel. Wajar kan? Tapi itulah latihan batin dalam Buddhis. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat terus berkembang. Di banyak negara, komunitas Buddhis juga dikenal damai, nggak konfrontatif, dan terbuka dialog. Banyak wihara yang buka buat umum, tempat meditasi lintas agama, dan kegiatan sosial tanpa ngelihat latar belakang mereka. Wah, aku pernah lihat juga tuh, itu keren banget sih. Iya, intinya dalam Buddhisme itu, toleransi bagian dari latihan spiritual. Kita ngelatih sila, atau moral, lalu samadhi atau konsentrasi, dan banyak kebijaksanaan lewat sikap terbuka dan penuh kasih. Wah, dua agama itu emang ngajarin hal yang sama ya. Halnya itu yang luar biasa banget. Ternyata walaupun beda istilah, tapi itu tetap ngajarin kita buat penuh kasih dan juga damai. Tujuh. Nah, dari yang tadi udah kita bahas, kelihatan kan bahwa banyak banget bukti soal hidup berdampingan, tapi Betul juga sih, kan? bisa Jadi soal dalam ajaran Kristen menghargai itu dan juga inti dari saling kasih menghormati. itu adalah sebuah perdamaian, bukan sekedar dari tidak konflik, tapi juga menjadi pribadi yang menciptakan damai dimanapun kita berada. Bahkan Yesus sendiri itu disebut sebagai Raja Damai loh, karena dan pengikutnya itu juga diminta untuk menjadi pembawa damai juga. Sama juga Jeff dalam Buddhis. Kan, damai batin adalah fondasi utama dalam hidup seorang praktisi Buddhis. Jadi ketika batin kita damai, kita lebih mudah memahami orang lain dan menerima perbedaan serta tidak mudah marah atau menghakimi. Jadi jelas ya, semua agama itu punya nilai inti yang menekankan bahwa damai dan kasih sayang. Mungkin tantangannya sekarang itu adalah bagaimana cara kita itu menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah topik-topik itu tadi, itu pasti keren-keren banget ya. Jadi ternyata toleransi itu bukan cuma slogan ataupun juga kata-kata, tapi juga emang benar-benar punya akar yang kuat dalam ajaran masing-masing agama. Nah, juga ada welas asih yang sebagai dasar toleransi. Di sekarang itu kita bakal masuk ke part yang nggak kalah penting juga, yang dimana gimana sih cara pandang agama kalian terhadap agama lain. Nah, Jesslyn sama Jevani masih kuat kan? Masih dong.
Oke, kita dengar dari sisi yang mana dulu nih? Dari agamaku dulu deh. Oke. Nah, kalau dari agama Buddha, itu tuh punya pandangan yang cukup jelas soal hubungan antara spiritualitas dan kehidupan bernegara. Meskipun Buddha sendiri nggak pernah secara eksplisit bikin aturan politik, tapi beliau ini ngajarin banget pentingnya hidup berdampingan dengan damai dan penuh tanggung jawab sosial. Contohnya nih, ada konsep Dasawida Raja Dhamma. Itu semacam 10 prinsip raja bijaksana yang bisa banget kita terapin, yang bisa diterapin sama pemimpin negara, bahkan kita sendiri sebagai warga biasa juga bisa nerapin 10 prinsip itu. Wah, kayaknya itu menarik deh, guys. Apa aja sih 10 prinsipnya? Nah, 10 prinsipnya itu ada dana, ada sila, yang ketiga paricaga, yang keempat itu ada ajawa, yang kelima ada madawa, keenam ada tapa, ketujuh ada akoda, ke-8 ada ahimsa, lalu kanti, dan terakhir itu awi rodana. Kalau 10 ini diterapin sama pemimpin, wah bisa-bisa DPR kita ini berubah jadi tempat meditasi. Wah, bisa-bisanya ya kalau rapat itu kita pakai semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi serius sih, itu prinsipnya pasti ya itu prinsipnya keren banget. Iya, keren banget. Itu jadi benar-benar nyatuin kepemimpinan spiritual kita ya. Jadi mirip kayak juga nih pandangan agama orang Kristen soal kepemimpinan itu harus jadi pelayanan, bukan malah menjadi penguasa. Betul banget. Bahkan kalau dipikir-pikir, cocok banget ya sama nilai-nilai Pancasila Buddhis yang percaya kalau keharmonisan sosial itu penting banget. Jadi kita diajarin buat berkontribusi secara positif ke masyarakat tanpa bawa-bawa fanatisme. Dan ternyata itu juga mirip loh sama pandangan agama Kristen. Jadi kayak di dalam iman Kristen, negara itu dilihat sebagai bagian dari rencana Tuhan juga. Jadi dalam Allah, tepatnya di Roma pasal 13, Rasul Paulus itu berkata kalau pemerintahan itu sebenarnya ditetapkan oleh Tuhan buat menjaga ketertiban. Jadi keberadaan negara itu penting banget buat mencegah kejahatan dan juga menjaga keadilan. Dan sebagai warga negara, tentu saja umat Kristen itu juga diajarkan untuk patuh sama hukum, selama hukum itu nggak bertentangan dengan ajaran Tuhan. Jadi baik sebagai membayar pajak, hidup tertib, hormat pada pemimpin, itu semua diajarkan. Jadi tentu saja kalau misalnya negara melarang kita untuk beribadah atau melanggar iman kita, ya umat Kristen akan memilih taat pada Tuhan dulu tentunya. Jadi kayak kisah para rasul nih yang tetap menyebarkan ajaran Yesus meskipun itu dilarang. Jadi persisnya itu setia sama negara, tapi kesetiaannya itu tentu saja tertinggi pada umat kita, Tuhan kita. Wah, ya itu keren juga. Berarti kayak ada keseimbangan ya antara taat sama negara, tapi tetap punya prinsip spiritual yang nggak bisa dikecoh nih. Wih, mantap ya. Jadi dua-duanya itu tetap mengajarkan tentang cinta negara, tapi juga mengajarin kita buat kritis kalau negara itu udah mulai menyimpang dari kebaikan. Jadi bukan asal 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 aja, tapi juga punya filter moral dan juga spiritual yang kuat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting juga. Di sini itu kita akan membahas tentang kepedulian terhadap agama lain. Nah, Jeff, boleh dimulai duluan nggak? Oke, jadi kalau omongin soal keterpedulian terhadap agama lain itu, hal pertama yang wajib banget nih disebut dalam kekristenan itu adalah sebuah kasih. Jadi Yesus itu sendiri berkata di Matius pasal 22 ayat 39, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan ini itu nggak dibatasi hanya buat sesama Kristen aja loh. Jadi bisa juga sebagai untuk semua orang tanpa memandang latar belakang atau agama, ras, suku, dan semuanya juga.
Berarti prinsipnya tuh kayak semua layak dikasihi ya? Iya, jadi bahkan di Matius itu juga pada pasal 6 ayat 44, pasal 5 maksudnya Matius pasal 5 ayat 44 itu berkata untuk mengajarkan mengasihi musuh. Jadi Yesus itu berkata untuk saling mengasihi musuh. Bayangin aja nih, bukan cuma toleran atau cuek, tapi justru ngasih kasih sayang bahkan ke orang yang mungkin nyakitin kita juga. Jadi kalau sama beda agama, ya harusnya udah otomatis penuh kasih sayang lah. Nggak pakai syarat juga. Wih, keren banget ya. Tapi gimana dong kalau soal menyebarkan ajaran? Kan banyak yang bilang kalau Kristen itu misinya itu menyebarkan Injil. Nah, itu penting juga sih, Ken. Jadi, kekristenan itu memang mempunyai misi yang memberitakan kabar baik, yaitu Injil. Tapi caranya itu harus lewat dari kasih, bukan paksaan. Jadi kita itu diajarkan untuk bersaksi lewat hidup kita, sikap, perbuatan, dan cara kita memperlakukan orang lain. Jadi itu nggak ada tuh maksa-maksa orang buat pindah keyakinan. Yang penting kasihnya dulu yang ditunjukin. Wah, itu mirip juga ya sama prinsip Buddhis. Kita nunjukin ajaran lewat tindakan, bukan cuma kata-kata aja. Jadi orang tuh tertarik bukan karena kita ngomongin terus nih, tapi karena kita kasih contoh yang nyata. Betul banget, Jess. Jadi kalau kita peduli sama orang lain, termasuk juga yang perbedaan dengan kita itu, atau beda iman, itu juga bukan berarti kita mengkompromi sesama iman kita. Justru itu membuat kita untuk menjalani iman dengan benar dan dengan penuh kasih. Duh, itu deep banget sih. Jadi intinya itu Kristen itu mengajarkan untuk tetap teguh sama iman, tapi tanpa kehilangan cinta dan buat sesamanya. Nah, bahkan buat yang berbeda. Nah, bukan cuma toleran, tapi juga aktif mencintai ya. Iya, jadi kasih itu untuk sebagai jembatan, bukan sebagai tembok. Oke deh. Nah, makasih Jeff. Sekarang kita lanjut ke giliran Jesslyn. Nah, boleh dong Jess, jelasin. Boleh, sebentar. Tapi aku minum dulu ya. Oke. Ini aus nih. Nah, kalau gini kan bisa nih ceritainnya. Ini tuh topiknya penting banget sih, kan. Jadi dalam ajaran Buddha itu, kita diajarin buat punya sikap karuna, atau bisa dikenal juga dengan welas asih yang gak pilih-pilih. Itu udah termasuk peduli sama umat dari agama lain juga. Karena pada dasarnya, semua makhluk pasti mau bebas dari penderitaan kan ya? Dan itu berlaku universal. Prinsip ini nggak cuma teori doang, tapi diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada nih salah satu kutipan Buddhis, Dhammika. Aku lupa deh ininya berapa. Tapi dia bilang gini, janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain, tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama orang lain. Wah, jadi nggak ada tuh ya istilah dia tuh beda, jadi biarin aja dia susah. Nggak banget kan? Bahkan kalau ada orang dari agama lain yang kena musibah, kita ini diajarin buat ngebantu mereka dengan tulus. Banyak negara Buddhis kayak di Thailand atau Sri Lanka, komunitas Buddhis tuh aktif banget loh dalam bantuan kemanusiaan lintas agama. Di Indonesia ini juga sama, banyak wihara yang terlibat dalam kegiatan sosial bareng komunitas lintas agama. Apa tuh contohnya, Jess? Nah, oke kan, aku kasih contohnya nih ya. Misalnya, pas ada bencana alam, umat Buddha tuh kan sering gabung sama organisasi lintas iman buat distribusi bantuan. Wihara juga sering dipakai buat tempat pengungsian atau posko logistik. Di situ nggak ada sama sekali pertanyaan, agama kamu apa? Gitu. Yang penting tuh kita tulus dan ikhlas buat ngebantu orang yang lagi kesusahan. Terus ada juga nih kegiatan donor darah. Terus ada juga pengobatan gratis, pembagian sembako, sampai program pendidikan. Dan semuanya itu terbuka buat siapa aja tahu. Nggak eksklusif buat umat Buddha aja nih. Bahkan
Dalam acara keagamaan Buddhis kayak Waisak, banyak wihara yang undang tokoh-tokoh dari agama lain buat hadir. Itu bukan cuma simbolik, tapi bukti nyata kalau kita ini bisa hidup berdampingan dan saling menghormati. Aku suka banget poin soal nggak nanya agama kamu itu apa. Jadi kayak yang tadi udah aku bahas juga, kalau di ajaran Kristen juga ada yang namanya kasih. Kita itu juga diajarin untuk mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang mereka. Jadi bahkan di lingkungan tempat tinggal aku, warganya itu juga sering gotong royong bareng tanpa mikirin agamanya apa. Yang penting itu kerjasama dan niat bantu antar sesama. Benar banget tuh, Jeff. Kadang tuh kita fokus ke perbedaan, padahal nilai-nilai kasih dan kepedulian itu banyak yang mirip. Dan kalau kita saling menguatkan, bukannya makin kuat ya komunitas lintas iman kita? Betul, Jess. Dan pas kamu cerita soal Giara jadi tempat pengungsian itu, aku Betul. jadi inget deh, gereja itu juga kadang difungsikan buat hal yang serupa. Rasanya adem banget kalau ngelihat semua tempat ibadah bisa jadi rumah buat semua orang, apalagi di saat krisis. Nah, jadi kepedulian itu bukan eksklusif punya satu agama doang ya, tapi jadi jembatan spiritual untuk mempererat hubungan antar umat juga. Setuju. Oh ya, ada juga nih yang bikin pendekatan Buddhis tuh unik loh. Yaitu karena ada ajaran Anatta, tiada aku, yang bikin kita itu nggak sentris. Jadi nggak ada keinginan buat unggul-unggulan, tapi justru saling mendukung demi kedamaian bersama. Gitu kan. Oh, sulit banget deh. Nah, jadi dengan obrolan kita ini bisa kita simpulkan bahwa bentuk kepedulian itu enggak selalu harus besar dan juga megah. Tapi dari hal-hal sederhana kayak bantuin tetangga, saling memberi ucapan sampai juga mau hadir dan juga terlibat dalam kegiatan bersama. Jadi semoga dengan adanya podcast ini banyak yang terinspirasi dengan nilai-nilai yang udah kita jelasin tadi. Aku sih bakal senang banget ya kalau gitu. Kalau semua umat beragama bisa saling peduli kayak gitu, damai itu bukan mimpi lagi, tapi realita yang bisa dicapai bareng-bareng. Dan kita mulai dari hal-hal kecil, kayak ngobrol kayak gini tuh udah kayak ngobrol dan bisa timbul yang namanya pengertian. Jadi dari pengertian itu bisa tumbuh deh kepedulian itu. Nah, sekarang kita udah sampai di penutup, dimana kita nggak kerasa ya, udah mau selesai aja. Nah, karena udah sejauh ini ngobrolnya, untuk aku pribadi, aku itu belajar banyak banget tentang dari adanya kita ngobrol-ngobrol bareng ini. Dan aku merasa dasar dari ajaran kasih dan juga welas asih. Nah, dengan ada pandangan tersebut, sampai gimana dua agama besar ini sama-sama ngajarin kepedulian antar umat. Tapi sebelum kita tutup, pastinya aku pengen dong kalian memberikan pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana yang bakal menonton nanti. Nah, Jesslyn, boleh dong kasih pesan-pesannya sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini. Kalau buat aku pribadi ya, sebagai agama Buddha, yang penting itu kita semua punya kesadaran bahwa di balik semua perbedaan agama, budaya, suku, itu kita tetap manusia yang sama, yang sama-sama ingin bahagia dan hidup damai. Dalam Buddhis, kita diajarin buat terus menumbuhkan cinta kasih, welas asih, dan pikiran yang jernih. Kalau bisa saling memahami dan gak cepat ngejudge, itu udah langkah besar banget. Kita tuh nggak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar lebih banyak. Dan jangan lupa juga nih, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Wih, dalam banget tuh tadi. Oke, tadi kan dari Jesslyn, sekarang boleh dong dari Jeff. Boleh dong pesan-pesannya. Oke, kalau dari aku ya, sebagai orang Kristen, hal utama yang selalu aku pegang adalah kasih.
Yesus ajarin itu untuk mengasihi sesama, dan itu bukan sekedar teori, tapi harus juga jadi sebagai menjadi cara hidup kita dalam sebuah kasih. Apalagi di negara kayak Indonesia yang penuh warna. Penting banget nih buat kita terang dan garam, yang artinya membawa damai, menebar kebaikan, bukan jadi sumber konflik. Perbedaan itu nggak perlu ditakutin. Justru kasih itu diuji dan dibuktikan saat kita bisa mencintai orang yang berbeda dari kita. Jadi, yuk kita semua belajar buat lebih terbuka, lebih sabar, dan lebih mengasihi tanpa syarat. Wih, mantep banget pokoknya. Nah, dari dua-duanya itu ngasih energi-energi positif ya. Dari benar juga kata kalian, toleransi itu bukan soal mengorbankan iman, tapi soal memperkuat cinta kita terhadap sesama. Nah, terima kasih buat Jesslyn dan Jeffani sudah mau menjadi pembicara hari ini, dan juga telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan ada podcast ini dapat membuat orang-orang itu makin memahami dan makin peduli untuk saling berdamai walaupun hanya di lingkungan masing-masing. Sadu. Terima kasih kembali, Ken. Amin, sama-sama Ken, terima kasih juga. Baik, sampai di sini saja podcast kita pada hari ini. Semoga ini dapat menginspirasi dan juga bermanfaat bagi semua yang menonton. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.